Amin. Amin. Tuhan berkuasa. Tidak ada satupun yang dapat terjadi dalam hidup kita tanpa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menolong kita juga. Oke, kita memasuki bulan Februari tanpa terasa. Minggu lalu kita sempat break untuk Imlek ya. Jadi bulan Februari ini kepotong banyak juga ya, tinggal 3 minggu lagi. Ya, saya terbeban untuk membawakan satu topik ya, yang menurut saya amat sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, The Kingdom ya. Bukannya The Kingdom film ya, ada juga The Kingdom film. Film Korea, Kingdom of Heaven. Tapi itu kingdom bohongan nih, ini kingdom beneran. Jadi dari kecil saya sering banget mendengar tentang kerajaan Allah. Saya sering baca Bible tentang Kingdom of God gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngerti gitu. Mungkin banyak orang Kristen sekalipun gitu ya, mungkin bingung gitu. Kingdom of God itu apa gitu ya. Jadi makanya kenapa saya beri judul diskusi kita hari ini The Mystery of Kingdom of God. Misteri. Biar orang penasaran dikit gitu. Ya. Karena memang Tuhan sendiri yang berkata di Markus 4 ayat 11. Heri kok hilang tadi Heri tayangannya. Di Markus 4 ayat 11 di situ dikatakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Rahasia kerajaan Allah dalam King James Bible-nya ditulis the mystery of the kingdom of God. Jadi kita ini tuh dikasih knowledge, dikasih pengetahuan, dikasih tahu ya rahasia kerajaan Allah. Ya. Jadi emang Kingdom of God itu nggak bakal dibukain ke semua orang. Ya. Banyak orang nggak akan mengerti Kingdom of God itu apa. Ternyata setelah saya pelajari tentang Kingdom of God ini, betapa saya baru sadar betapa kecilnya pengetahuan saya tentang Tuhan gitu. Ternyata kekristenan saya ini cuma kulit-kulitnya doang. Banyak orang pikir ikut Tuhan itu cuma terima Yesus, diselamatkan, masuk surga, selesai. Ternyata Tuhan itu nggak secetek itu, brother. Tuhan itu dalam sekali. Dan in fact, pada faktanya, Harry bisa next. Ya. Kerajaan Allah itu adalah pusat, atau di sini saya tulis the heart of all gospel. Itu adalah center dari semua apa yang ditulis di dalam gospel. Bisa bayangin nggak? Di dalam Bible itu ditulis minimal ya 160 kali tentang the word of kingdom of God, tentang kerajaan Allah. 160 kali. Kemarin ngobrol sama Pak Vincent, dia pakai konkordasi Alkitab ditulis 164 kali. Waduh, kalau ditulis 164 kali di dalam Alkitab, berkali-kali Tuhan Yesus datang ngomongin tentang Kingdom of God, artinya penting apa penting itu? Amat sangat penting. Cuma herannya, gereja-gereja kenapa jarang khotbahin tentang Kingdom of God?
Betul, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tapi itu cuma sebagian dari misi dia di dunia ini. Dia harus menyelamatkan kita dulu. Baru kita bisa mengerti Kingdom of God. Makanya dibilang Injil Kerajaan Allah. Bukan cuma Injil Kerajaan Allah. Gospel of Kingdom of God. Ya, pelan-pelan kita kutip beberapa ayat aja. Saya nggak bisa kutip semua ayat, terlalu banyak. Jadi ayat-ayat yang kita sering dengar aja. Max, Harry bisa? Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita sering udah dengar berkali-kali tentang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi disuruh cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Ini yang paling esensial di dalam kekristenan. Nggak ada lagi. Udah paling utama dari yang paling utama, cari kerajaan Allah dahulu dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang lain-lain udah nggak penting lagi. Yang lain-lain bonus. Yang paling penting cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Nah, makanya saya bingung, kerajaan Allah itu apa? Oke. Malam ini saya nggak akan bicara banyak sih sebenarnya. Saya cuma bicara rangkanya aja. Karena minggu-minggu berikutnya, besok juga, saya udah minta Pak Yakub untuk bicarakan sangat dalam tentang kerajaan Allah. Apa yang ada di dalam kerajaan Allah? Isinya apa kerajaan Allah itu? Jadi saya hari ini cuma mau menekankan betapa pentingnya untuk kita semua mendalami tentang kerajaan Allah ini. Next, Harry. Nah, tadi ayat bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Taruh kerajaan Allah di tempat yang paling utama. Yang lainnya gampang. Semua akan ditambahkan. Berkat, kesembuhan, keselamatan sekalipun, itu sudah Tuhan jamin. Nah, ini khotbah pertama Tuhan Yesus. Ya. Pertama kali Tuhan Yesus khotbah, begini bunyinya. Ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil, kerajaan Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertama kali Tuhan Yesus khotbah ngomong, kerajaan Allah dulu dia sudah ngomong. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu apa? Masalahnya. Banyak yang nggak ngerti. Kalau bahasa King James-nya, the kingdom of God is at hand. Sudah di tangan, katanya. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ini khotbah pertama Tuhan Yesus. Khotbah terakhir Tuhan Yesus, Harry boleh next. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, naik ke surga, di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dicatat begini. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, ini yang menariknya. Selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang selama 40 hari ngomonginnya cuma kerajaan Allah. Artinya apa? Penting apa penting? Amat sangat penting tentang kerajaan Allah ini. Kita harus mengerti tentang kerajaan Allah. Nggak ada kompromi lagi. Namanya full gospel, businessman fellowship, full gospel. Injil sepenuhnya. Kalau Injil sepenuhnya, orang FGB men nggak ngerti tentang Kingdom of God, ganti nama aja kita semua. Nggak ada gunanya lagi. Udah nggak full gospel. Karena di dalam gospel itu,
Lebih dari 160 kali ngomonginnya cuman kerajaan Allah, nggak ada lagi. Nggak ngomongin bisnis, nggak ngomongin motivasi, nggak ngomongin apa-apa gitu. Ini menggugah hati saya sekali tentang Kingdom of God. Saya sempat sharing sama Pak Dharma berjam-jam ya Pak Dharma ya. Menarik sekali, nggak bosen-bosen saya. Mindset kita harus kingdom mindset. Identitas kita harus identitas kingdom. Fokus kita harus kingdom, nggak ada lagi. Dunia ini udah kacau. Kalau kita fokusnya bukan kingdom, selesai kita. Selesai. Kita harus ngerti. Hari ini saya nggak bicara terlalu dalam tentang kingdom. Terlalu banyak, terlalu dalam ya kingdom ini. Nggak bisa diuraikan cuma 20 menit saya bicara hari ini. Saya cuma mau tekankan pentingnya kita harus ya sebagai FGB man yang ngaku full gospel ya, ngerti betul tentang kingdom, pentingnya kingdom ini. Oke, next Harry. Nah, ini lebih keren lagi Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 43. Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan, sebab untuk itulah aku diutus. Saya baru ngerti, oh Tuhan Yesus datang, diutus, bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tapi dia memberitakan Injil kerajaan Allah gitu. Dia mesti preach the kingdom of God. Next, Harry. Saya cepet aja deh, banyak banget ayat. Nah ini, Rasul yang paling mengerti tentang isi hati Tuhan, salah satunya Paulus. Coba bayangin, di Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ngomongnya 3 bulan kerajaan Allah, berulang-ulang 3 bulan. Makanya saya pengen nekenin di full gospel ini, terutama di Tomang chapter ini. Kita semua mengerti tentang kingdom of God. Jangan bosen-bosen kita belajar. Paulus ngajar kingdom of God 3 bulan. Tadi Tuhan Yesus 40 hari berulang-ulang ngomong kingdom of God. 3,5 tahun bersama murid-muridnya ngomongin kingdom of God. Tapi kenapa di gereja-gereja jarang nih ngomong gitu? Saya nggak ngerti. Kelewat apa gimana? Saya juga nggak tahu. Betapa pentingnya kalau kita punya strong foundation di dalam pengertian kita tentang kingdom, aman kita semua. Next, Harry. Nah, apa itu kingdom of God? Ya hari ini saya cuman intro aja. Apakah kingdom of God itu surga? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bro BJ? Ko BJ, ayo, Ko BJ. Kingdom of God itu apa? Apakah surga? Terusin dulu aja, terusin dulu. Bagus, ini bagus sekali. Luar biasa. Apakah kingdom kerajaan beneran, real, atau invisible, nggak kelihatan? Ya. Apakah cuma adalah institusi gereja? Apakah cuma grup kelompok Kristen kayak kita, fellowship gitu? Ya. Apakah ntar ada dunia baru, apa negara baru? Apa itu kingdom of God gitu? Nah, ini yang kita mau belajar selama 1 bulan ini. Saya rasa 1 bulan ini nggak cukup. Mungkin bisa 2 bulan kita mau belajar. Tadi Paulus bilang 3 bulan deh. Tiap hari tapi. Belum tentu ngerti. Saya aja
Tiap malam coba nonton YouTube itu Kingdom of God. Aduh, ternyata dalam banget ya pelajaran tentang Kingdom of God. Jadi ya kita harus sama-sama belajar. Karena di dalam Kingdom of God itu ada bagian-bagiannya. Harry, next. Jadi hari ini saya cuma mau kasih prolog aja, ya. Jadi Kingdom of God itu banyak sisinya yang kita harus belajar, ya. Di dalam Alkitab itu jelas, ya. Kalau yang dimaksud dengan Kingdom of God itu adalah government yang literally itu benar-benar nyata, bukan cuman nggak kelihatan. Itu benar-benar ada yang akan didirikan di bumi ini, di dunia ini. Jadi layaknya sebuah kerajaan, ya, selalu ada 4 esensial komponen. Ya. Namanya kerajaan pasti ada rajanya, ya. Namanya kerajaan pasti ada teritorinya, pasti ada wilayahnya. Namanya kerajaan pasti ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Pasti ada value-nya, ada prinsipnya, ada kingdom value, ada kingdom principle, ya. Dan namanya kerajaan pasti ada penduduknya, ada pengikutnya. Oke, coba kita mau beberkan secara rough aja ya. Saya nggak mau bicara berdasarkan apa kata orang, tapi semuanya apa kata firman Tuhan. Jadi pelan-pelan saya mau beberkan 4 hal ini aja malam hari ini, dan malam berikutnya nanti kita akan diskusi lebih dalam. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin nanti ada yang bisa share. Pak Agus Manta bisa share, ya, bisa bikin satu pelajaran juga. Pak Dharma nanti akan share juga. BJ Pak, BJ. Kita sama-sama belajar. Karena di Full Gospel ini kita ini luar biasa. Nggak ada. Kita ini semua layman. Kita ini learning by doing, gitu. Learning by seeing, learning by listening, gitu. Nggak ada kita yang istilahnya, ya mungkin ada yang sekolah teologi ya ada. Cuma ya ini hebatnya Tuhan pakai layman ya. Oke, next Harry. Yang pertama the king. Namanya kingdom pasti ada the king, ya. Di sini jelas di Yesaya 9 ayat 6-7 di situ sudah jelas ditulis begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan cemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Dan di Wahyu 19 ayat 16, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Jadi kingdom ini ada kingnya, ada rajanya, dan kita tahu semuanya, yaitu Yesus. Jadi jelas, ya, kalau kingdom ini real, ya, nyata. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, bagaimana kingdom ini dari awal penciptaan Adam dan Hawa sampai pada akhirnya kingdom ini establish benar-benar. Kita akan belajar pelan-pelan ya, tapi nggak hari ini. Ya, ini cuma prolog aja hari ini. Yang kedua, Harry. Ya. The king is not rule alone gitu. Ya. Itulah tadinya saya pikir
yang tadi saya pikir saya kekristenan itu saya ikut Tuhan, percaya Tuhan, diberkati, mati masuk surga, udah gitu aja. Ternyata nggak sampai begitu gitu, nggak begitu gitu. Ya, Tuhan punya rencana tuh yang luar biasa buat kita semua. Di Matius 19 ayat 28 dikatakan gini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada waktu lahir baru, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kita yang telah mengikut aku, akan duduk juga di antara 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Waduh, ternyata the king ya ngajak kita untuk ikut bersama dengan dia untuk memerintah. Ini dikuatkan oleh Daniel 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Orang-orang kudus yang dimaksud itu siapa? Ya kita lah, siapa lagi? Kita yang mengerti tentang kingdom. Kita yang mengerti, ya. Kita yang tahu jelas tentang Injil Kerajaan Allah. Bukan Injil yang lain. Ya, next Harry. Nah, ini dikuatkan lagi. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, tetapi mereka adalah imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Dan Paulus juga nyatat di 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Dan tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat pun sadis? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ngeri sekali ya. Ini rencana Tuhan atas kita semua ini. Kenapa jarang diomongin gitu ya? Kalau kita, kenapa jarang ditekankan gitu nih? Di gereja-gereja kenapa jarang diomongin, dikhotbahkan? Kenapa cuman sampai selamat aja selesai? Kenapa? Padahal ini bagian yang sangat penting. Ini adalah upah. Kalau tahu ada upah yang kayak begini, pastikan kita semua habis-habisan buat Tuhan dong. Nggak mungkin kita setengah-setengah buat Tuhan. Kalau kita tahu ada beginian, ada kelanjutannya gitu, kita pasti all out gitu buat Tuhan. Next Harry. Saya udah mau habis. Yang kedua, teritori. Jadi kerajaan Allah itu ada di mana? Di Wahyu 5 ayat 10 sini jelas. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bukan nanti di sana. Jadi kerajaan Allah itu ada di bumi. Wahyu 2 ayat 26, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu ada di mana? Di bumi. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan sebagai tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini ayat Matius 5 ayat 5, ini lebih menarik lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wah, dulu saya nggak ngerti nih bacanya ayat. Lemah lembut yang dimaksud apa? Kok gara-gara lemah lembut punya bumi? Lemah lembut yang dimaksud ini gampang diajar. Hatinya
hatinya tuh kayak spon, absorb kebenaran dan menerima, mengerti. Mereka akan memerintah, mereka akan memiliki bumi. Jadi lokasinya kerajaan Allah itu sudah adalah di bumi. Next, Harry. Jadi tadi udah ada king-nya, udah ada teritorinya. Sekarang hukumnya, ya, hukumnya. Di dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Mari kita naik ke gunung Allah, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Jadi di sini udah jelas, ya, bahwa Tuhan Yesus yang sebagai Raja, ya, dia akan memanggil, ya, semua orang, ya, semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan dia akan menghakimi mereka semua, ya. Oke, yang terakhir, next, Harry. Oke, subjek ini adalah orangnya, ya, penduduk dalam kerajaan Allah, ya. Jadi nanti di Daniel 7 ayat 14 dikatakan, akan diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, nah sekali lagi, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi nanti akan ada orang berbondong-bondong datang, ya, orang-orang yang mengasihi dia, yang tahu akan dia, semuanya akan mendapat share di dalam kerajaan. Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring dari surga, katanya, pemberian atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang ngurapinya. Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi malam hari ini saya cuma mau share sedikit aja sebagai pembukaan di tema kita bulan ini, Kingdom of God. Saya rasa akan lebih banyak lagi, nanti kita akan belajar dari brother-brother di sini, juga nanti kita akan saling memberikan apa yang menjadi pemikiran dari brother-brother tentang Kingdom of God. Oke, sekian aja, kita mungkin bisa open discussion aja. Silakan. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Benny Luci, kita mungkin